Halo, apa kabar rekan-rekan? Di video kali ini dan video pertama saya dalam membahas soal ujian masuk Akademi Kimia Analis Bogor atau apa Bogor. Soal-soal ini saya coba ambil dari bank soal. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah soal di tahun 2019. Oke, kita lanjut aja ke soal. Konfigurasi elektron unsur yang dapat membentuk kation 1357 jika berikatan dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti F adalah, berarti unsur ini pasti unsur logam ya. Kenapa unsur logam? Karena membentuk kation, dan logam transisi atau logam golongan 2B karena memiliki lebih dari satu ion bentuknya. Ada plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Yang jelas untuk opsi A dan B ini salah. Kenapa? Karena ini masih sama-sama masuk golongan A atau golongan utama. Berarti tersisa C, D, dan E. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat aja, ini maksimal di plus 7. Kita coba cari jumlah elektron yang ada di 4S dan 3D. Ini kan 7 ya, kalau kita jumlah. Ini 8, ini 9. Otomatis kita jawab yang C. Nah, ini kalau kita hitung berapa nomor atomnya, ada 25. Ini termasuk mangan ya, unsur mangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Analisis kelimpahan isotop. Oke, kelimpahan isotop, membedakan isotop. Seperti Cl35, Cl37 dapat dilakukan dengan, oke, berarti di sini apakah yang samanya? Apa yang bedanya? Yang samanya berarti proton, yang bedanya adalah nomor massa. Berarti nomor massa 35 dan 37 ini berbeda. Cara memisahkan atau menganalisa kelimpahannya itu menggunakan, pasti ada yang bahasanya massa ya, di sini ada tulisan massa. Gampangnya berarti spektrometer massa. Karena spektrometer massa ini bisa memisahkan isotop-isotop di dalam suatu sampelnya. Jadi jawabannya yang E. Gampangnya itu aja. Kita lihat ini masanya berbeda, ya udah pakai spektrometer massa. Senyawa yang dapat terbentuk dari unsur Cl17 dengan unsur berikut Fe26, Ag, dan Pb. Mungkin ini sedikit hafalannya teman-teman. Jadi ion-ion yang akan terbentuk umumnya itu berupa Fe2+, Fe3+, Ag+, dan Pb 12. Jadi tinggal masukin aja Cl. Cl di sini sebagai muatan negatif 1, sebagai ion yang bermuatan negatif 1. Berarti kalau Fe2Cl kita butuh Cl-nya sebanyak 2, kalau Fe3Cl Cl-nya kita butuh sebanyak 3, kalau Ag plus berarti Cl aja, kalau 2 plus berarti kita butuh Cl sebanyak 2. Jadi FeCl2, FeCl3, GCl, PbCl2. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Terdapat zat berikut di apa nih? Di meja praktikum Anda. Yang dapat menyalakan lampu adalah, oke, ini berarti elektrolit ya. Pembahasan elektrolit. Elektrolit bisa kuat, bisa lemah ya. Yang jelas harus berupa senyawa ion yang dapat mengantarkan listrik. Senyawa ion bisa juga apa? Selain senyawa ion berarti asam atau basa ya. Oke, kita lihat di sini kristal NgCl2, larutan NgCl2, lelehan NgCl2. Yang dapat menyalakan lampu adalah kristal enggak ya? Kristal enggak nih? Kristal enggak. Kenapa kristal enggak? Karena dia padat. Kalau di sini padat, nggak akan ada yang bergerak gitu. Elektron nggak akan ada yang bergerak, dia padat. Nah, yang bisa bergerak itu kalau dia berbentuk liquid atau larutan yang padatan yang dilarutkan dalam air. Berarti jawabannya cuma 2 dan 3. Hati-hati ini mengecoh. Oke, nomor 45. Senyawa berikut yang termasuk jenis ikatan ionik dengan tata nama yang benar adalah, oke, untuk mengerjakan soal seperti ini kita pisah aja ya. Misalkan ini untuk golongan A, untuk golongan B. Maksudnya apa? Ini kationnya, kation golongan A, golongan B. Kalau di kation golongan B itu nama Indonesia diikuti dengan angka Romawi. Sini angka Romawi. Angka Romawi ini itu untuk memberikan tanda dari si muatan ionnya. Contoh misalkan Fe3+, maka ditulis besi dengan muatan 3 kayak gitu. Nah, kalau kation golongan 1A itu nggak perlu, langsung aja. Berarti di sini tinggal kation terus ditambah nama anionnya. Kalau golongan B harus ada pemberi angka Romawi untuk muatan ionnya. Jadi ini yang mana yang benar? Ini 3 ya, berarti ini harusnya sulfit. Ini salah berarti. Ini berarti besi 3 nih. Kenapa? Karena besi termasuk golongan B atau transisi. Besi 3 klorida ini nggak perlu karena Be golongan 2A ya. Beryllium klorida. Ini magnesium klorida nggak pakai dia. Kalau untuk awalan monoditri itu hanya untuk senyawa kovalen ya. Monoditri itu untuk senyawa kovalen atau senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Senyawa kovalen. Ini awalan monoditri ya. Monoditri itu untuk senyawa kovalen atau senyawa dengan unsur non-logam. Contohnya misal N2O5. Berarti kita tulis di nitrogen pentaoksida.
Tapi kalau misalkan NO3 atau NO2 ya, nah mononya nggak usah ditulis, jadi awalan mono di suku kata pertama itu nggak ditulis, jadi langsung aja nitrogen dioksida. Oke, jadi itu aja paling bedanya. Jadi untuk awalan mono nih di sini nggak usah ditulis, kan di sini ada mono kan harusnya, nah ini nggak usah ditulis, langsung aja ke nama dari unsurnya. Oke, berarti kita lanjut. Jawabannya yang benar adalah E ya, natrium karbonat. Natrium karbonat, indeksnya nggak perlu dihitung dengan angka Yunani monoditri. Oke, video kali ini cukup. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan kelas 12 atau alumni yang mau coba masuk ujian AK atau seleksi ujian AK Bogor. Terima kasih. Jika rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin request soal pun bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share ke rekan-rekan yang membutuhkan. Oke, saya tutup. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.